Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piti Rahmadani dengan NIM C0C025038 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran konvensional. Pengertian penyusunan anggaran konvensional adalah suatu proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan metode tradisional berdasarkan data, pengalaman, dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Dalam metode ini, anggaran disusun secara sistematis untuk memperkirakan pendapat biaya serta berbagai kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Penyusunan anggaran konvensional umumnya dilakukan oleh pihak manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada penyusunan anggaran konvensional, setiap bagian atau departemen dalam perusahaan membuat rencana kebutuhan biaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setelah itu, seluruh rencana anggaran dikumpulkan, dibahas, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Tujuan penyusunan konvensional sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk merencanakan kegiatan dan kebutuhan perusahaan pada periode yang akan datang agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, sebagai alat pengendalian anggaran, membantu perusahaan mengontrol pengeluaran dan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja, anggaran menjadi acuan bagi setiap bagian dalam menjalankan tugas dan aktivitas perusahaan. Yang keempat, sebagai alat koordinasi, penyusunan anggaran membantu menyelaraskan kerja antar bagian dalam perusahaan sehingga kegiatan dapat berjalan lebih terarah. Yang kelima, sebagai alat evaluasi kinerja, anggaran digunakan untuk membandingkan antara kerja dan realisasi sehingga perusahaan dapat menilai keberhasilan kerja. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih hemat dan tepat guna. Yang ketujuh, membantu pengembalian keputusan anggaran, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan manajemen dalam menentukan kebijakan keputusan perusahaan. Langkah penyusunan anggaran konvensional. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, menyusun perkiraan penjualan. Yang keempat, menyusun anggaran produksi. Yang kelima, menyusun anggaran biaya. Yang keenam, menyusun anggaran kas. Yang ketujuh, menggabungkan seluruh anggaran. Yang kedelapan, melakukan pembahasan dan evaluasi. Yang kesembilan, pengesahan anggaran. Yang kesepuluh, pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran konvensional: yang satu, kondisi ekonomi; yang kedua, kebijakan perusahaan; yang ketiga, data dan pengalaman masa lalu; yang keempat, pengiraan penjualan; yang kelima, kemampuan keuangan perusahaan; yang keenam, tingkat produksi; yang ketujuh, harga bahan baku dan biaya operasional; yang kedelapan, sumber daya manusia; yang kesembilan, perkembangan teknologi; yang kesepuluh, persaingan usaha. Contoh soal penyusunan anggaran konvensional. Sebuah perusahaan bernama PT Jaya bergerak di bidang produksi roti. Perusahaan integrasi menyusun anggaran tahun 2026 berdasarkan data tahun 2005. Satu, data tahun sebelumnya 2005 yang penjualan 10.000 bungkus, harga jual per bungkus 10.000, biaya bahan baku 30 juta, biaya tenaga kerja 15 juta, biaya operasionalnya 10 juta. Yang kedua, perkiraan tahun 2026. Manajemen memperkirakan penjualan naik 20%, harga bahan baku naik 10%, biaya operasionalnya naik 5%. Yang ketiga, penyusunan anggaran penjualan. Perkiraan penjualan 10 bungkus dikali 120 sama dengan 12 bungkus. Perkiraan pendapat 12.000 dikali 10.000 sama dengan 120. Keempat, penyusunan anggaran biaya bahan baku 30 juta ditambah 10% sama dengan 33 juta, biaya tenaga kerja tetap 15 juta. Yang ke C, biaya operasional 10 juta ditambah 5% 10 juta 500. Total anggaran biaya bahan baku 33 juta, tenaga kerja 15 juta, operasional 10 juta 500. Total biayanya memperkirakan laba pendapatan 120 juta, total biayanya 58 juta 500. Perkiraan laba 120 di 58 juta sama dengan 61 juta 500, total biaya 58 juta 500. Kemudian penghargaan penuh dan variabel. Perusahaan berbeda dengan badan usaha. Badan usaha berkaitan dengan organisasi yang
kegiatannya bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan berkaitan dengan tempat atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Perusahaan di industri adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, produksi untuk dijual dalam arti sempit. Perusahaan industri disebut juga perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik. Pembahasan dalam buku ini, produksi diartikan dalam arti sempit yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perbedaan penghargaan penuh dengan penghargaan pokok variabel, bahwa menurut metode penghargaan pokok penuh yang pertama, harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BTKL variabel dan tetap, serta biaya overhead pabrik BOP variabel dan tetap. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya yang akan bukan biaya pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang tiga, jualan dikurang harga, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jualan dikurang harga, pokok produk terjual adalah laba kotor. Yang keempat, biaya golongan berdasarkan fungsi organisasi yaitu biaya pabrik, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Yang kelima, digunakan untuk akunting keuangan dan akunting manajemen. Yang keenam, segi anggaran hanya digunakan untuk menyusun anggaran tetap, sedangkan menurut metode penghargaan pokok variabel yang pertama, harga pokok hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung variabel, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya tetap, baik biaya tetap yang terjadi di pabrik maupun yang tidak terjadi di luar pabrik. Jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah margin kontribusi kotor. Yang keempat, biaya digolongkan berdasarkan sifatnya. Anggaran dengan kenyataan realisasi aktual jarang terdapat kesamaan, sehingga hampir selalu terjadi selisih dalam realisasinya yang kita kehendaki. Bila terjadi selisih, maka selisih tersebut merupakan selisih varians yang menguntungkan variabel, bukan selisih yang merugikan unvariabel. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh volume unit yang tidak disesuaikan dengan anggaran, tetapi dapat juga karena harga tarif per unit yang tidak sama dengan anggaran. Untuk melakukan pengawasan anggaran di samping dengan cara membuat laporan realisasi anggaran seperti yang telah dikemukakan pada anggaran tetap tabel 15, manajer mungkin memerlukan analisis yang tajam mengenali selisih tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis selisih. Kesimpulannya, penyusunan anggaran konvensional merupakan proses perencanaan keuangan yang dilakukan berdasarkan data dan pengalaman pada periode sebelumnya untuk memperkirakan pendapat biaya serta kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Metode ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran konvensional dilakukan perusahaan melalui beberapa langkah, mulai dari menemukan tujuan, perusahaan mengumpulkan data menyusun anggaran. Terhadap pelaksanaan anggaran, penyusunan anggaran juga dipengaruhi dan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, kemampuan keuangan, serta tingkat persaingan usaha. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang penyusunan anggaran konvensional.